Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah permata hati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah karena untuk pencegahan penularan COVID-19. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan untuk memahami materi hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu yang pertama mengklasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Yang kedua, menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang ketiga, menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dan mengembangkannya menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar semuanya? Siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa minta dampingi orang tua kalian atau kakak kalian untuk mengerjakan tugas di akhir video pembelajaran. Anak solih dan solihah permata hati, hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, baik sebagai bahan pangan, sandang, maupun dimanfaatkan tenaganya. Coba perhatikan gambar di samping. Benar, ini adalah gambar gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Selanjutnya, ini adalah gambar burung. Tahukah kalian burung apa ini? Ini adalah burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Kemudian, ini adalah gambar ular. Ya, ular merupakan hewan melata yang banyak ditakuti oleh manusia. Hewan-hewan tersebut perlu kita jaga dan kita lindungi. Caranya adalah dengan membantu perkembangbiakan hewan tersebut dan memeliharanya. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata, "Sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku." Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala bila berbuat baik pada binatang?" Beliau bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa ya nak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi semua makhluk hidup di bumi, termasuk hewan, dengan cara menjaganya dan melestarikannya. Kita kembali ke pembahasan awal ya. Bagaimana cara hewan-hewan tadi berkembang biak? Hewan apa yang tadi? Ada ular, ada burung, dan juga ada gajah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan tersebut.
Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau beranak. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, sebagian hewan mengerami telurnya. Contoh, kelompok ikan, reptil, burung, serta unggas. Yang termasuk unggas adalah ayam. Ayam biasanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, anak dibesarkan oleh induknya, tubuh ditumbuhi oleh rambut. Contohnya adalah mamalia seperti ikan paus, gajah, dan sapi. Sapi biasanya dimanfaatkan untuk diambil daging dan susu serta tenaganya. Sekarang, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Coba kalian tebak, apa hewan yang bisa bertelur dan melahirkan? Benar, hewan yang bertelur dan melahirkan adalah ular. Tapi ada beberapa jenis ular yang tidak selamanya melahirkan anaknya. Ada juga yang kadang saat mengeluarkan anaknya masih ada anak yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Selain ular, ada satu jenis hewan lagi yang bertelur dan beranak, yaitu platypus. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah pembuahan terjadi di dalam tubuh betina. Setelah pembuahan terbentuk telur, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Kemudian embrio tumbuh menjadi janin. Sekarang, coba kita kelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn ya. Tadi ada ikan, reptil, burung, dan ayam. Kemudian ada ikan paus, gajah, sapi. Kemudian ada ular. Nah, kita masukkan ke dalam diagram Venn. Ada diagram Venn di sini, yaitu yang beranak, bertelur, beranak, dan bertelur. Kita masukkan satu persatu. Ikan, reptil, burung, dan ayam kita masukkan ke dalam kelompok bertelur. Selanjutnya, ikan paus, gajah, dan sapi kita masukkan ke dalam kelompok beranak. Kemudian ular kita masukkan ke dalam kelompok beranak dan bertelur. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Selanjutnya, hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan ada yang mengekspornya. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan sekitar. Masyarakat yang tinggal di suatu daerah seperti sumber air, yaitu danau, sungai, dan laut, biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan atau petambak ikan dan udang. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani padi. Kawasan berikut terletak di suatu daerah di Indonesia. Menurut kalian, kegiatan ekonomi apa saja yang ada di daerah tersebut? Sekarang, kita akan berkeliling ke Asia Tenggara untuk mengetahui potensi ekonomi apa saja yang ada di negara-negara tersebut. Sekarang, kita akan mulai dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, ke negara Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian di bidang pertanian.
Hasil pertaniannya berupa nanas, kelapa, padi, dan gula. Selanjutnya, Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Pertambangan, hasil hutan, dan pariwisata menjadi salah satu yang memperkuat ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kita lanjut ke negara Laos. Sama seperti Kamboja, pertanian menjadi salah satu yang memperkuat ekonomi di negara Laos. Malaysia. Kegiatan utama ekonominya adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, ke negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Selanjutnya, kita ke negara yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu Singapura. Kegiatan ekonomi masyarakatnya yang paling maju adalah industri dan perdagangan. Selanjutnya, kita ke negeri Gajah Putih, yaitu Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Saat ini pendapatan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Dan terakhir, kita akan ke Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di negara ini, selain pertanian yang menjadi sektor utamanya. Anak-anak permata hati yang Ustazah sayangi, pada subtema 1, kalian telah belajar menarik kesimpulan dari paragraf di dalam suatu teks. Kemudian membentuk kesimpulan umum dari teks tersebut. Hari ini kita akan kembali menarik kesimpulan dari teks yang dibacakan oleh guru. Bagaimana cara menarik kesimpulan dari teks yang dibacakan? Yang pertama adalah simaklah teks yang akan dibacakan oleh guru. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks tersebut. Yang ketiga, tarik kesimpulan berdasarkan ide pokoknya. Lalu ide pokok itu apa ya Ustazah? Ya, Ustazah ingatkan kembali, ide pokok berisi gagasan atau pikiran utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya ditemukan di kalimat utama. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Yang pertama, tentukan kalimat utamanya. Yang kedua, tentukan ide pokoknya. Selanjutnya, coba cari ide pokok dari teks yang dibacakan Ustazah ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, tadi sudah Ustazah bacakan teks terkait dengan bacaan bebek. Sekarang kita gunakan diagram untuk mencatat ide pokok yang dibuat. Ada berapa paragraf anak-anak? Benar, ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama, kita masukkan ide pokoknya. Paragraf kedua, kita masukkan ide pokoknya. Selanjutnya, kita menarik kesimpulan dari 2 ide pokok tersebut dengan tambahan kalimat penjelasnya. Ustazah akan bercerita tentang Santi dan ayamnya. Tolong simak baik-baik ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya.
Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari cerita tersebut, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Cerita tersebut mengandung penerapan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dalam sila keempat Pancasila terkandung nilai bahwa pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Nah, dari cerita Santi, sikap yang sebaiknya Santi lakukan dengan penduduk adalah apa ya? Harusnya Santi dan penduduk di daerah sana setidaknya melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Benar. Adakah contoh lain penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita cari bersama-sama ya. Sudah menemukan? Baiklah. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan maksa kehendak terhadap orang lain. Yang kedua adalah bermusyawarah. Biasakanlah bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan jika itu ingin diambil bersama-sama. Contoh, ingin pergi piknik, maka musyawarahkanlah dulu dengan keluarga. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita harus menjadi orang yang baik terhadap semua orang, tidak menjadi seorang yang egois, yaitu orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika kita ada di sekitar orang, maka kita harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Apa contohnya? Benar, pemilihan ketua kelas. Contoh lain adalah pemilihan ketua RT, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Patung merupakan karya 3 dimensi. Tujuan membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Contohnya, lihat gambar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita tadi sudah belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, kita juga sudah belajar dan keliling Asia Tenggara belajar tentang kehidupan ekonomi masyarakat ASEAN. Yang ketiga, kita juga sudah belajar menarik kesimpulan dari teks yang dibacakan oleh guru. Yang keempat, kita juga sudah belajar tentang contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tadi kita juga sudah belajar mengenal tentang seni patung dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, meskipun kalian di rumah, jangan lupa terus belajar dan baca buku kalian untuk menunjang pembelajaran. Kerjakan tugas yang diberikan ustadzah di buku tugas kalian ya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa praktekkan protokol kesehatan COVID di rumah dengan menghindari tempat berkerumun. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.